Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi artikel kami yang berjudul Video Animasi sebagai Media Pembelajaran pada Materi Bangun Ruang oleh Keda Farah Hasna Yumnanika dengan NIM A410-2046 dan saya sendiri Puspa Indah R dengan NIM A41020189 dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Abstrak. Materi bangun ruang merupakan bagian dari geometri yang merupakan hal yang penting untuk dipelajari karena memungkinkan siswa untuk menganalisis dan menafsirkan dunia tempat mereka tinggal, serta membantu mereka dalam mengoperasikan materi lainnya. Akan tetapi, fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan pendidik kurang bisa memilah media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Untuk mengatasinya, diperlukan media pembelajaran yang tepat dalam membantu siswa memahami materi bangun ruang. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran yang sudah dikembangkan semakin bervariasi dan membantu para siswa dalam meningkatkan efektivitas media pembelajaran, sehingga dapat dijadikan referensi untuk para pendidik dan memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian berupa media pembelajaran menggunakan video animasi untuk materi bangun ruang. Penelitian ini berupa penelusuran hasil penelitian pada jurnal-jurnal nasional. Kegiatan ini peneliti rangkum dari temuan hasil analisis 4 jurnal. Hasil pengkajian tersebut menunjukkan penjabaran secara rinci mengenai media pembelajaran video animasi, mulai dari penjelasan video animasi itu sendiri hingga keunggulan media pembelajaran animasi dalam materi bangun ruang. Peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang pendidikan, khususnya pengajar matematik, di mana dapat dijadikan referensi untuk para pendidik dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Keda Farah. Lalu pendahuluan. Menurut Fadli, salah satu cara untuk menghasilkan proses pembelajaran matematika yang menarik adalah dengan memanfaatkan video sebagai sumber dan media pembelajaran. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang lebih tertarik belajar menggunakan media video daripada belajar melalui media teks dan gambar diam. Menurut Putri, pembelajaran yang dilakukan dengan media video efektif membuat anak bisa menerima pembelajaran yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, pemerintah dan guru-guru telah banyak menggunakan video sebagai media dan sumber belajar, seperti penggunaan video pembelajaran dalam situs TV edukasi, YouTube, e-learning, dan sebagainya. Menurut Munadi, menyatakan bahwa media merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Menurut Asyar, media memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan sebagai suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dan komunikan. Menurut Jamarah, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran, di mana media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar,
gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Hal ini berarti bahwa keberhasilan suatu individu dalam pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik untuk mencapai hasil belajar. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat diajukan dalam berbagai bentuk seperti berubahnya pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan kemampuan, daya reaksi, daya penerimaan, dan lain-lain aspek yang ada pada individu yang belajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Puspa. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat pembantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini masih cukup luas dan mendalam, mencangkup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Menurut Gagné and Briggs dalam Arsyad mengemukakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, yang terdiri dari antara lain buku, time readout, kaset, video kamera, video record, film, slide atau gambar bingkai, foto gambar, grafik, televisi, dan komputer. Menurut Daryanto dan Raharjo, video merupakan suatu media yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran. Video kaya akan informasi dan tuntas karena sampai ke hadapan peserta didik secara langsung. Video menambah dimensi baru terhadap pembelajaran sejarah, sebab siswa lebih menyukai melihat video daripada tulisan, apalagi jika video dibuat dan disajikan dengan menggunakan efek gambar dan suara yang menarik, sehingga dapat menambah semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan siswa menjadi lebih tertarik dalam memperhatikan pelajaran yang sedang diajarkan. Menurut Syahfitri, pengemasan media video ingin dikombinasikan dengan animasi. Animasi merupakan suatu kegiatan menghidupkan menggerakkan benda diam. Suatu benda diam diberikan dorongan kekuatan, semangat, dan emosi untuk menjadi hidup dan bergerak atau akan berkesan hidup. Jadi animasi adalah objek diam yang diproyeksikan menjadi gambar bergerak yang seolah-olah hidup sesuai dengan karakter yang dibuat dari beberapa kumpulan gambar yang berubah beraturan dan bergantian sesuai dengan rancangan, sehingga video yang ditampilkan lebih variatif dengan gambar-gambar menarik dan berwarna yang mampu meningkat daya tarik belajar siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kaido Farah. Bangun ruang adalah bangun-bangun yang mempunyai ruang dan dapat dihitung isi atau volumenya. Bangun ruang dibagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar atau bukan sisi lengkung. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki sisi lengkung seminimalnya satu sisi lengkung. Materi luas permukaan maupun volume dari bangun ruang sisi datar maupun sisi lengkung
banyak teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Peran penting penggunaan video animasi sebagai media pembelajaran adalah kemampuan dalam memvisualisasikan materi yang tidak mampu dilihat atau dibayangkan oleh siswa. Media pembelajaran video animasi mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Beberapa kelebihan penggunaan video animasi sebagai media dipaparkan oleh Munir, yaitu yang pertama, tingkat keefektifan dan kecepatan dalam penyampaian materi lebih tinggi. Yang kedua, pengulangan pada pembahasan tertentu dapat dilakukan. Yang ketiga, video dapat mengurangi suatu proses dan kejadian secara rinci dan nyata. Yang keempat, kemampuan dalam mewujudkan benda atau materi yang bersifat abstrak menjadi konkret. Yang kelima, tahan lama dan tingkat kerusakan rendah sehingga dapat diterapkan secara berulang-ulang. Yang keenam, dibutuhkan kemampuan guru dalam pengoperasian teknologi. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan dasar dan penambahan pengalaman baru bagi siswa. Yang kedelapan, dan yang terakhir, media animasi ini relevan dengan tujuan pembelajaran serta kurikulum yang memfokuskan kegiatan belajar pada siswa. Penggunaan media video animasi dalam pembelajaran matematika menjadi gagasan unik dalam menanamkan konsep kepada siswa dengan kemampuan mengubah dari abstrak menjadi konkret. Hal itu menurut Sudayana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Puspa. Pemanfaatan teknologi beresolusi dalam menciptakan media pembelajaran video animasi memiliki manfaat sebagai pengubah persepsi siswa terhadap matematika yang dinilai membosankan. Gambar bergerak dijadikan sebagai visualisasi materi yang susah dijabarkan secara lisan oleh guru. Siswa yang belajar menggunakan media animasi memiliki pandangan positif, sehingga minat siswa untuk belajar menjadi meningkat. Hal itu menurut Asrul. Media animasi dapat membantu siswa dalam memahami materi yang sulit disampaikan oleh guru. Pandangan positif siswa terhadap media animasi terkait pemahaman materi dapat dilihat dari hasil pembelajarannya. Hasil belajar menggunakan media animasi lebih efektif daripada yang tidak menggunakan media animasi. Efektif dalam hal ini mengandung arti mampu meningkatkan hasil belajar dibandingkan pembelajaran tanpa menggunakan media animasi. Hal itu menurut Yudhistira, Antonius, dan Nur Wahid. Berdasarkan pemaparan tersebut, memunculkan ide penelitian mengenai media pembelajaran video animasi pada pembelajaran geometri materi bangun ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan penerapan media pembelajaran video animasi, keefektifan, serta nilai praktik media tersebut berdasarkan studi pustaka dari beberapa sumber. Selanjutnya akan dibacakan oleh Keda Farah. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data kualitatif diperoleh dengan pendekatan studi pustaka dari beberapa sumber. Studi pustaka adalah metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Menurut Sarwono, studi pustaka merupakan kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Sedangkan menurut Sugiono, studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.
Metode untuk mengkaji jurnal dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan studi pustaka dengan kata kunci video pembelajaran, video animasi, materi bangun ruang pada Google Scholar ataupun website Jurnal Indonesia. Penelitian mengkaji mengenai media pembelajaran melalui video animasi untuk siswa pada materi bangun ruang yang terdapat dalam beberapa literatur sehingga memberikan informasi terkait keunggulan dan keuntungan video pembelajaran animasi untuk siswa dalam materi bangun ruang. Selain itu, penelitian ini juga dijadikan sumber informasi bagi para penelitian dan khususnya guru untuk melakukan tindak lanjut berupa penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Puspa. Lalu, hasil dan pembahasan dari studi pustaka berikut ada 4 artikel penelitian yang relevan dengan judul peneliti. Di antaranya yaitu 1. Dari karya Delila Khairia Masyuri dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi Materi Volume Bangun Ruang untuk SD kelas 5. Penelitian mengembangkan didasari oleh permasalahan yang ditemukan di SD Babat Jerawat 2. Berdasarkan hasil observasi, permasalahan yang ditemukan adalah kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini dikembangkan dengan tujuan 1. Mengembangkan produk berupa media pembelajaran video animasi materi volume bangun ruang untuk SD kelas 5. 2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran video animasi dengan uji validasi oleh ahli materi, ahli media, guru, dan respon yang didapat dari siswa. 3. Mengetahui efektivitas media video animasi. Subjek yang diuji cobakan merupakan siswa kelas 5 sekolah dasar. Penelitian mengembangkan ini menggunakan model ADDIE meliputi tahap analisis, desain, development, implement, dan evaluation. Hasil penelitian pengembangan ini berupa persentase dari skor uji validasi oleh validator ahli materi mencapai 84%, ahli media mencapai 77%, hasil uji validasi oleh guru kelas 5 menunjukkan penilaian materi sebesar 89% dan penilaian media sebesar 87%. Kepraktisan media video animasi didapat dilihat dari hasil validasi yang dilakukan oleh validator. Hasil penelitian menunjukkan media video animasi praktis dan layak digunakan. Respon siswa menunjukkan respon positif dan persentase skor yang diperoleh berdasarkan angka respon siswa sebesar 90%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Keda Farah. Studi pustaka yang kedua yaitu berasal dari Linia Lupita, Khairul Anwar, dan Siska Andriani dengan judul Video Edukatif YouTube Berbantuan Powtoon Application Berbasis Etnomatematika Materi Bangun Ruang Sisi Lengkung Siswa SMP atau MTS. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan video edukatif YouTube matematika berbasis etnomatematika berbantuan Powtoon materi bangun ruang sisi lengkung siswa SMP atau MTS dan mengetahui respon siswa terhadap video edukatif YouTube berbasis etnomatematika berbantuan Powtoon application sebagai media pembelajaran matematika.
Prosedur dalam pengembangan ini menggunakan model pengembangan EDI atau ADDIE, yaitu Analyze atau analisis, desain atau perencanaan, develop atau pengembangan, implementasi atau penerapan, dan evaluation atau penilaian. Subjek penelitian ini adalah siswa MTS Muhammadiyah Bandar Lampung dan siswa SMP N2 Abung Tinggi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar penilaian media pembelajaran oleh ahli untuk mengukur kevalidan media pembelajaran dan angket siswa untuk mengukur kemenarikan media pembelajaran. Pada uji lapangan skala besar yang diikuti oleh 30 siswa dari MTS Muhammadiyah dan 30 siswa dari SMPN 2 Abung Tinggi, diperoleh skor rata-rata kemenarikannya 3,3 dan 3,49 pada kriteria sangat menarik. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa video edukatif YouTube berbantuan Powtoon berbasis etnomatematika pada materi bangun ruang sisi langkung siswa SMP dan MTS layak untuk digunakan sebagai alat bantu proses pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Puspa. 3. Dari karya Sally Lubis, Sri Andayani dan Habibullah dengan judul Pengembangan Video Animasi Pembelajaran Bangun Ruang Sisi Datar berorientasi pada kemampuan spesial. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran video animasi yang valid, praktis, dan efektif. Subjek peneliti ini adalah 34 orang siswa yang terdiri dari 12 orang siswa laki-laki dan 22 orang siswa perempuan dari salah satu SMP negeri di Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket penilaian kepraktisan media oleh guru dan siswa, serta tes kemampuan spesial yang terdiri dari 12 butir soal pilihan ganda untuk menguji masing-masing komponen kemampuan spesial, yaitu Spatial Visualization, Spatial Orientation, dan Spatial Relation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian yang diperoleh dari ahli materi dan ahli media menyatakan media yang dikembangkan memenuhi kriteria valid, sedangkan hasil penilaian yang diberikan oleh guru dan siswa menyatakan media memenuhi kriteria praktis. Media tersebut juga dinyatakan efektif jika ditinjau dari kemampuan spesial karena sebanyak 75,9%. Siswa berhasil memperoleh skor ketuntasan. Kemampuan spesial sangat penting dimiliki oleh siswa karena banyak penelitian yang menyatakan bahwa kemampuan spesial berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau STEM, serta terhadap prestasi matematik siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kaida Farah. Studi pustaka yang terakhir berasal dari Nimade Damayanti Dwi Lestari dengan judul Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Model Core atau Connecting, Organizing, Reflecting, Extending. Materi bangun ruang bola pada kelas 6 di SD Negeri 22 Daupuri Denpasar Utara. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui rancang bangun pengembangan video pembelajaran matematika berbasis model Core, materi bangun ruang bola pada kelas 6 di SD Negeri 22 Daupuri, dan mengetahui kelayakan video pembelajaran matematika berbasis model Core materi bangun ruang bola pada kelas 6 di SD Negeri 22 Daupuri. Subjek uji coba penelitian pengembangan ini adalah ahli isi pembelajaran.
ahli desain pembelajaran, ahli media pembelajaran, dan siswa kelas 6 di SD Negeri 22 Dauput. Penelitian pengembangan ini menggunakan model pengembangan ADDIE atau Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation sebagai langkah-langkah sistematis dalam proses pengembangan produk. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner, observasi, dan wawancara berikut. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan pengumpulan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pengembangan ini adalah produk video pembelajaran, meliputi hasil. Yang pertama, deskripsi rancang bangun pengembangan video pembelajaran matematika berbasis model CORE, yaitu tahapan analisis, desain, pengembangan, dan evaluasi. Yang kedua, video pembelajaran matematika berbasis model CORE dinyatakan layak berdasarkan hasil uji coba produk meliputi. Yang pertama, hasil penilaian ahli isi pembelajaran memperoleh presentasi skor 96,15% dengan kualifikasi yang sangat baik. Lalu, hasil penilaian ahli desain pembelajaran memperoleh skor 91,67% dengan kualifikasi sangat baik. Lalu yang terakhir, hasil penilaian ahli media pembelajaran memperoleh presentase skor 94,64% dengan kualifikasi sangat baik. Dan hasil penilaian siswa melalui uji coba perorangan memperoleh presentase skor 96,36% dengan kualifikasi sangat baik. Dari hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa media video pembelajaran matematika berbasis model CORE layak digunakan pada proses pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Puspa. Dengan demikian, jalannya penelitian yang lakukan dapat diketahui secara terarah dan jelas. Keberhasilan untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak akan terlepas dari kemauan belajar atau minat belajar peserta didik rasakan. Saat peserta didik dapat dalam kondisi dan situasi yang menyenangkan, maka proses penyampaian materi akan efektif untuk diterima oleh peserta didik tersebut. Begitupun sebaliknya, proses pembelajaran tidak akan efektif sehingga dalam proses peserta didik akan merasa dipaksakan dan membuat pembelajaran tidak nyaman. Sebagai pendidik, harus mengetahui dan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan, agar materi yang tersampaikan dan dapat diperoleh dari proses pembelajaran yang optimal. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan adalah dengan membuat inovasi media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran yang digunakan harus menyesuaikan kebutuhan dan materi yang akan dipelajari, sehingga menjadi peserta didik bisa belajar dengan mudah dan tidak akan merasa sebuah beban. Maka dari itu, peserta didik harus merasa senang dan mengikuti pembelajaran tersebut. Dari 4 artikel penelitian yang relevan dengan metode studi pustaka membuktikan bahwa video animasi sebagai media pembelajaran itu dinyatakan praktis, layak, efektif, dan sangat memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang terakhir, kesimpulan. Dari 4 artikel penelitian yang relevan dengan pendekatan studi pustaka membuktikan bahwa video animasi sebagai media pembelajaran itu dinyatakan praktis, layak, efektif,
dan sangat memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Hasil pengkajian tersebut menunjukkan penjabaran secara rinci mengenai media pembelajaran video animasi, mulai dari penjelasan video animasi itu sendiri, pembelajaran animasi dalam materi bangun. Peneliti diharapkan dapat dalam khususnya pengajaran di mana dapat dijadikan referensi untuk para pendidik dan memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.